Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat presentasi cara membuat aplikasi inventory barang dengan menggunakan Java, NetBeans, dan database MySQL. Yang pertama, kalian buka file, lalu ke New Project, kalian klik, lalu Java Wins End, lalu klik Java Application. Kalian buat project name kalian dengan nama aplikasi inventory barang. Lalu di sini kalian tidak perlu checklist, lalu tekan finish. Jika sudah, kalian sort page, new, gframe form, lalu kalian ubah class name-nya menjadi from barang. Tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian masuk ke label, lalu edit text, kalian ubah namanya menjadi aplikasi inventory barang. Lalu kalian geser, kalian ubah supaya besar ukurannya. Lalu pilih label lagi, pilih sebelah kiri, lalu kalian ubah, klik kanan, edit text, lalu klik nama barang, tambahkan label lagi, lalu klik kanan, edit text, namanya kode barang, tambahkan lagi, klik kanan, edit text, total barang. Nah, kita akan lebar dulu biar tampilannya lebih jelas. Nah, tambahkan label table, kalian ubah tabelnya menjadi tabel yang kecil biar gampang diubah bentuknya. Kalian lebar juga bisa. Jika sudah, kalian klik button di bawah total, ditaruhnya. Kalian tambahkan button 1, button 2, button 3. Nah, di sebelahnya kalian tambahkan text file 1, text file 2, dan text file 3. Kita geser lagi biar lebih jelas. Jika sudah, kalian klik edit text, kalian hapus semua dan jangan kalian ubah. Nah, di sini di bagian tadi saya lebar biar lebih jelas tampilannya. Jika sudah, kita ke G button, kita ubah menjadi namanya simpan. Lalu seterusnya edit text menjadi edit. Lalu kita ubah lagi menjadi hapus. Jika sudah, kalian masuk ke table, klik kanan, lalu ke table konteks, kalian ubah nama barang, lalu ke kode barang, lalu kalian ubah lagi ke total barang. Nah, yang satunya kalian hapus, lalu klik OK. Jika sudah, kalian ke change name, lalu kalian ubah tf nama, lalu tf kode, lalu kalian ubah variabelnya tf ke total.
Dan ini sama, kalian ubah variabelnya btn simpan. Yang kedua variabel btn edit. Lalu yang ketiga btn hapus. Jika sudah, kalian ke table lalu change variable name. Kalian ubah namanya menjadi tbl barang. Klik OK. Jika sudah, kalian buka hexamnya, lalu buka Apache dan MySQL-nya. Lalu masuk ke database. Kalian buka database, kalian bikin database kalian menjadi barang barang DB, lalu create. Bikin namanya menjadi tbl barang. Klik go. Lalu namanya ID. Kalian habis itu langsung ke atribut, langsung ke tipe, pilih primary, lalu kalian checklist auto incrementnya, lalu ke values menjadi 10, nama barang, tipenya tipe varchar, lalu ke false-nya 1255, varchar lagi, nama kode barang, sama tetap false-nya menjadi 255. Yang terakhir itu total barang, tipenya itu varchar, lalu tetap sama menjadi 255. Lalu kalian save. Nah, keluarnya akan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi ke NetBeans. Kemudian kita libraries, kita tambahkan file jar, kemudian MySQL connector kita masukkan. Setelah itu kita buat Java class. Nah, di package, kita new, kemudian Java class. Nah, di class name ini kita ubah namanya menjadi model barang. Nah, setelah itu kita klik finish. Selanjutnya kita buat beberapa fungsi dari MySQL untuk menyimpan, mengedit, menghapus, dan juga untuk menampilkan data dari database tersebut. Nah, kita buat koneksinya itu terlebih dahulu string JDBC, MySQL, cj JDBC, driver. Kita definisikan, kita tambahkan string db_url, kemudian JDBC MySQL localhost. Nah, karena kita di localhost, kemudian tambahkan juga nama database tersebut. Kita samakan yang ada di PHP MyAdmin tersebut. Nah, barang DB. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di PHP MyAdmin. Nih, seperti ini. Nah, itu kita samakan namanya. Kemudian kita balik lagi, titik koma. Selanjutnya kita buat string user, defaultnya kita root. Nah, sekarang kita buat passwordnya juga, tapi dikosongkan passwordnya.
masukkan passwordnya, kemudian kita ketik connection, koneksi nah ini kita buat importnya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita buat import Java SQL dot connection. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita buat statement. Jadi kita taruh di variable st. Nah, kita tambahkan juga importnya sama kayak di atas menjadi, kita samakan ini import. Nah, kita ketik statement. Selanjutnya kita buat resolve set. Variable rs. Nah, ini juga kita import juga resolve set. Dan yang terakhir itu kita buat prepared statement. Nah, variable ps. Setelah itu jangan lupa juga untuk tambahkan importnya juga ya, import agar semua bisa terkoneksi. Nah, prepare statement. Nah, ini yang kalian import seperti ini ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi untuk ke database. Nah, sekarang kita buat untuk ke database-nya sekarang kita buat constructor. Nah, dimana pada kelas barang ini dapat terkoneksi. Nah, kita buat dulu kelas for name. Kita buat class name-nya JDBC driver. Nah, setelah itu kita statement with try catch. Selanjutnya kita buat koneksi driver manager. Get connection. Kita juga jangan lupa untuk tambahkan URL user start passport. Nah, itu untuk seperti itu ya. Kita juga tambahkan untuk import driver manager. Nah, kita tambahkan driver manager. Nah,
itu kita tambahkan DB URL, user dan juga password. Nah, ini coba kita statement with try catch. Statement with try catch untuk koneksi statement with try catch kita klik. Setelah itu untuk koneksi kita tambahkan. Nah, ini kita untuk mengecek kita tambahkan system out println. Nah, ini supaya muncul di konsol. Nah, ini kita ketik ini ketik driver load supaya untuk mengetahui bahwa driver berhasil load. Kemudian di bawahnya kita tulis, kita ketik juga system out println. Nah, untuk mengecek driver tidak ditemukan. Nah, seperti itu ya, kita ketik driver tidak ditemukan untuk mengecek. Nah, untuk koneksi kalau tadi ada error. Nah, sekarang kita tambahkan error log kita. Nah, kita tambahkan system out println. Nah, ini untuk mengecek berhasil terkoneksi ke database. Nah, jika gagal, kita kasih system out println. Nah, ini kita ketik gagal terkoneksi. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kalau gagal. Selanjutnya kita ke keyframe from barang. Model barang ini kita model barang ini ke dalam from barang tersebut. Nah, ini sesuai dengan nama kelas model barangnya ya. Nah, model barang kita tabung ke variabel model BRG. Nah, seperti ini ya. Setelah itu model BRG
new model barang. Nah, table titik koma. Nah, sekarang coba kita tes. Nah, sekarang kita coba di from barang. Kita coba lihat. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi ya. Sudah berhasil muncul. Nah, ini di output ada yang muncul driver load tuh, dan berhasil terkoneksi. Nah, ini artinya sudah terhubung dengan database dan MySQL.